Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, seorang hamba Allah laki-laki 25 tahun di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, cara bertobat dari dosa zina, kemudian bertobat tapi tergelincir ke zina lagi, bagaimana memantapkan hati untuk meninggalkan zina Ustaz, untuk istiqomah? Terima kasih. Pertama sekali, setiap dosa, akhi, kalau mau ditinggalkan, apapun itu sifatnya, maka saran saya yang pertama adalah baca ancaman Allah di dosa itu. Baca ancaman Allah di dosa itu. Jadi apapun dosa yang teman-teman mau tinggalkan, bacalah ancaman Allah di dosa itu, supaya Anda terdorong ya untuk bisa meninggalkan karena Allah. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang zina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina itu. Jangan mulai mendekatinya ke sana karena dia adalah seburuk, innahu kana fahisha, karena dia perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan itu adalah seburuk-buruk langkah yang diambil. Jadi fahami dulu tentang masalah itu, bahwasanya dia adalah dosa yang Allah larang. Juga Nabi SAW mengatakan, ya, tinggalkanlah 7 dosa yang membinasakan, atau masuk dosa zina masuk dalam salah satu dosa besar, ya, bukan dari hadis 7 dosa membinasakan, tapi zina termasuk dari bagian daripada dosa-dosa besar yang harus ditinggalkan. Lalu bacalah cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah itu, ya. Belum lagi Anda melakukan biologis dalam kondisi tidak sehat, tidak tenang, diliputi dengan ketakutan, maka pada saat Anda berzina sebenarnya sedang melampiaskan biologis, dan biologis adalah jalan untuk melahirkan generasi manusia. Allah Subhanahu wa taala ingin manusia lahir dengan cara yang benar, generasi manusia, bukan dengan cara yang diharamkan olehnya. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik, ya. Pada saat mau meletakkan kemaluan di kemaluan yang tidak halal, maka pikirkan baik-baik, karena status sperma Anda masuk ke rahim wanita tersebut, ya, dan dia hamil, maka berarti wanita itu akan menjadi ibu anak Anda selamanya, mau baik atau buruk. Itu juga seorang akhwat yang dengan mudah menerima sperma laki-laki lain yang tidak halal bagi dia, maka status saja sudah cukup membuat kalau dia hamil, laki-laki itu akan menjadi status ayah anak-anaknya selamanya, baik atau buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, menikah. Karena orang kan berzina itu, atau dia pacaran di luar nikah, karena kan dia butuh lawan jenis, dia butuh ngobrol, dia butuh menatap, dia butuh ciuman, dia butuh pelukan. Dan Allah membolehkan itu, tapi dengan cara yang Allah perintahkan. Kan dua ini, zina diharamkan, nikah dihalalkan. Maka lakukanlah lakukanlah nikah ini, tinggalkan zina itu. Jadi kan, tentu kita semua berusaha teman-teman sekalian untuk meninggalkan semaksimal mungkin perbuatan haram ini. Dan kita memohon kepada Allah SWT, ini langkah yang ketiga adalah memohon agar Allah selamatkan kita dari itu, supaya tidak ada lagi pikiran kita ke situ. Tapi insya Allah, teman-teman sekalian, kalau Anda sudah lakukan 2 poin pertama ini, insya Allah, terutama poin yang kedua, Anda menikah, maka Anda akan masuk dalam hadis Nabi SAW, man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu falyattaqillaha fi nisfil baqi. Barang siapa yang telah menikah, maka dia telah menyelamatkan setengah agamanya, maka dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa.